Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tambahan materi untuk mata kuliah praktikum penganggaran. Ya. Oke. Sebenarnya kemarin ingin saya berikan satu soal untuk dicoba di kelas ketika praktikum, tetapi karena waktunya sudah selesai dan tidak mencukupi, maka akan saya buatkan video seperti itu. Ya, ini satu soal kaitannya dengan anggaran kas. Ya, jadi di dalam kasus soal ini nanti akan kita temukan bahwa terjadi defisit kas. Ya, jadi kas pengeluarannya itu akan lebih besar dibandingkan kas dari penerimaan. Ya, nanti cara mengerjakannya seperti apa akan kita lihat ya. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Berikut adalah rencana penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tengah tahun kedua, ya, bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Jadi di sini ada beberapa data penerimaan. Pertama dari penjualan tunai, pengumpulan piutang, kemudian penerimaan hasil investasi, ini berupa deposito dan juga dividen. Kemudian yang penerimaan terakhir adalah terkait dengan penjualan aset tetap berupa mobil. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran. Ya, pengeluaran ini kaitannya dengan pembayaran utang pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja langsung, kemudian ada BOP, kemudian ada sumbangan untuk 17 Agustus, kemudian pembelian aset tetap sepeda motor kendaraan, ya. Kemudian yang F, servis, ya. Jadi pengeluarannya ada beberapa jenis, ya. Oke, kemudian informasi yang ketiga, jika terjadi defisit maka perusahaan akan melakukan pinjaman jangka pendek, minimalnya adalah 10 juta atau kelipatannya, ya, selama minimal 3 bulan dengan bunga 13,8% per tahun. Kemudian persediaan kas awal di bulan Juli 38 juta. Kemudian saldo kas setiap bulan ini tidak boleh kurang dari 5 juta. Pinjaman dilakukan di awal bulan dan pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman dilakukan di akhir bulan. Oke, berdasarkan data di atas, permintaannya adalah meminta untuk disusun anggaran kas, ya, anggaran kas. Oke, nah untuk anggaran kas yang tabel yang harus dibuat pertama adalah kita harus menghitung dulu total penerimaan kas dan total pengeluaran kas. Ya, jadi setiap nominal, ya, dari penerimaan dan pengeluaran ini kita catat atau kita susun di setiap bulan, ya, dan kemudian kita hitung totalnya, ya, total penerimaan kas dan total pengeluaran kas. Ya, ini tinggal memasukkan angkanya atau nominalnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat anggaran kas sementara. Ya, anggaran kas sementara ada persediaan kas awal, ya, berarti ini berasal dari soal yang sudah diberikan, ya, di kasusnya ada 38 juta. Oke, kita masukkan di sini 38 juta. Oke, kemudian penerimaan kas ini berasal dari tabel yang sebelumnya kita buat, ya, totalnya seperti apa. Nah, kemudian kita tarik ke samping untuk mengcopy, ya, jadi tidak perlu dirujuk satu persatu, bisa langsung ditarik. Oke, kemudian langkah kedua adalah kita hitung kas tersedia. Kas tersedia adalah persediaan awal ditambah dengan penerimaan kas. Nah, ini juga kita tarik ke samping. Nah, seperti ini. Kemudian pengeluaran kas, ini berasal dari tabel sebelumnya juga terkait dengan total pengeluaran kas. Oke, kita tarik ke samping. Ya, ini
pengeluaran kas ya. Kemudian yang terakhir ada persediaan kas akhir ya, berarti dari kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Oke. Nah, ini hasilnya negatif ya, artinya ini terjadi defisit anggaran kas ya di bulan di bulan Juli. Maka untuk saldo kas di bulan selanjutnya karena ini negatif maka kita tuliskan 0. Nah, seperti ini. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah di bulan Agustus ya. Ini karena juga negatif ya, maka di bulan September awal kita tuliskan 0. Seperti ini. Oke, kemudian di bulan September saldonya positif ya, persediaan kas akhirnya positif, maka ini menjadi saldo kas awal di bulan Oktober. Oke, kemudian ini juga positif, ini menjadi saldo kas awal di bulan November. Masih positif, oke, ini menjadi saldo kas awal di bulan Desember. Nah, jadi intinya kalau misalnya saldo kas akhirnya di dalam anggaran kas sementara ini negatif atau terjadi defisit anggaran kas, maka nanti saldo kas awal ya di bulan selanjutnya ini kita harus isikan 0. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia positif maka saldo kas akhir ini akan menjadi saldo kas awal di bulan selanjutnya, seperti itu. Ya, ini anggaran kas sementara ya. Karena ini masih ada yang negatif ya, ini maka kita buat anggaran kas sementara. Ya, seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya ya adalah menyusun anggaran kas final ya, menyusun anggaran kas final. Di dalam anggaran kas final ini tidak boleh ada persediaan kas akhir yang negatif atau harus sesuai dengan ketentuan yang ada di buku di soalnya ya, seperti itu. Nah, cara menyusunnya ini ada beberapa item yang harus kita tambahkan ya, karena memang saldonya negatif maka kita harus melakukan pinjaman ya, harus melakukan pinjaman. Nah, pinjaman ini kita masukkan ke dalam penerimaan kas ya. Oke, ditambahkan atau disisipkan satu sel terkait dengan pinjaman ya. Nah, karena kita lakukan pinjaman, maka konsekuensinya kita harus melakukan pelunasan beserta pembayaran bunga. Ya, jadi dalam pengeluaran kas ini juga kita sisipkan item bunga pinjaman dan juga pengeluaran kas. Bunga pinjaman dan juga pelunasan ya, seperti itu. Oke, kita akan masukkan satu persatu. Penerimaan persediaan kas awalnya sama 38 juta, kemudian penerimaan kasnya kita ambil dari tabel sebelumnya ya, sama seperti tadi. Oke, kita kopikan, kemudian pinjamannya nanti kita akan isi nanti ya, jadi kita beri warna kuning, nanti kita sesuaikan berapa pinjaman yang seharusnya kita lakukan ya, seperti itu. Kemudian total penerimaan kas berasal dari penerimaan kas ditambah dengan pinjaman. Oke, kita copy ke samping ya. Oke, kemudian untuk pengeluaran kas mengambil data dari tabel sebelumnya, total penerimaan kasnya. Oke, kemudian bunga dan pelunasannya ini nanti ya, nanti kita akan isi nanti. Oke, ini beri saya warna hijau. Ya. Oke, kemudian pengeluaran kasnya, total pengeluaran kas berasal dari pengeluaran kas ditambah dengan bunga pinjaman ditambah dengan pelunasan. Ya, oke, kita kopikan ke samping. Ya, setelah itu kita hitung persediaan kas akhir. Persediaan kas akhir sama seperti tadi perhitungannya, dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas.
Oh, sorry, kas tersedianya kita harus hitung dulu ya. Berarti dari sini. Oke, ini sama dengan kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Oke, kas tersedianya kita hitung dulu dari penerimaan kas persediaan kas awal ditambah dengan total penerimaan kas. Ya, jadi total penerimaan kas ini yang dihitung hanya dua, penerimaan kas ditambah dengan pinjaman. Ya, kalau sudah dihitung kas tersedianya. Kas tersedia itu berasal dari persediaan kas awal ditambah dengan total penerimaan kas. Ya, oke, ini juga kita tarik ke samping. Nah, ini ya. Jadi di bulan Juli persediaan kas akhirnya adalah 11 juta rupiah minus ya. Seperti halnya yang ini ya, di anggaran kas sementara. Oke, setelah itu kita tarik lagi. Ya. Oke, nah ini nanti kita akan coba melakukan trial and error lagi ya terkait dengan pinjaman yang harus dilakukan. Ya, ini di bulan Juli. Di bulan Juli persediaan kas akhirnya adalah minus 11 juta. Ya. Nah, karena minus kita harus melakukan pinjaman. Ya, pinjamannya berapa? Pinjamannya adalah 10 juta atau kelipatannya. Oke. Kemudian yang di nomor 5 ini saldo kas setiap bulan ini tidak boleh kurang dari 5 juta. Ya, jadi di sini ini harus minimal 5 juta rupiah. Oke, kita coba masukkan pinjaman 10 juta. Ketika dilakukan pinjaman 10 juta, saldo kas akhirnya ya adalah minus 1 juta. Berarti ini masih kurang ya, padahal tadi dimintanya adalah 5 juta. Oke. Maka kita akan tambahi lagi ya, kita akan lakukan trial and error. Berarti ini berlaku kelipatannya, berarti pinjamannya menjadi 20 juta misalnya. Oke, pinjamannya 20 juta, persediaan kas akhirnya 9 juta. Nah, ini sudah aman. Ya, tapi kita lihat lagi ya, ternyata di bulan Agustus ya, di bulan Agustus saldonya masih negatif. Ya, saldonya masih negatif, berarti masih butuh peningkatan terkait dengan pinjaman yang akan dilakukan. Ya, masih negatif angkanya. Oke, berarti kita tambahi menjadi 30 juta rupiah. Nah, ini ya, ketika ditambahi 5 juta 10 juta ya menjadi 30 juta, maka saldo kas akhir di bulan Agustus menjadi 6 juta. Oke, ya, jadi ini sementara kita keep dulu ya, pinjaman yang dilakukan adalah 30 juta. Oke, sambil kita memasukkan angka-angka yang belum terisi. Nah, seperti ini. Nah, ini ya pinjamannya 30 juta. Nah, konsekuensinya ketika kita melakukan pinjaman adalah kita harus melakukan pembayaran bunga ya, melakukan pembayaran bunga. Nah, di bulan yang bersangkutan ya, di akhir bulan disebutkan pembayaran bunga harus dilakukan ya. Pinjamannya di awal bulan, pembayaran bunganya di akhir bulan. Oke, sehingga kita hitung bunga pinjamannya ya, bunganya 13,8%. Ini 12 dibagi dengan 12 ya. Jadi bunganya 13,8, kemudian kita kali dengan 30 juta ya, dikalikan dengan pinjamannya dibagi dengan 12 karena ini pinjamannya per tahun ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya di bulan Agustus ya, di bulan Agustus juga harus melakukan pembayaran bunga lagi ya. Oke, dengan cara yang sama ya, kita kalikan bunga dengan pinjaman dibagi dengan 12. Oke. Ya. Oke, ini menjadi saldo kas akhirnya 5.310 ya. Artinya aman ya, tidak boleh kurang dari 5 juta. Ini berarti masih aman.
Oke, kemudian di bulan selanjutnya, di bulan September, ya, di bulan September. Oke, sebelum dilanjutkan di bulan September, ini kenapa di bulan Agustus kok tidak melakukan pembayaran, tidak melakukan pelunasan atas pinjaman yang telah dilakukan? Ya, karena memang persediaan kas akhirnya masih sedikit, 5.310. Jadi dia tidak bisa untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas pinjaman yang dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi ini kita di bulan Agustus belum bisa seperti itu. Ya, kita lihat di bulan September. Oke, di bulan September ternyata saldo kas akhirnya lumayan besar ya, 59.310. Oke. Nah, karena ini lumayan besar, maka kita bisa melakukan pelunasan atas pinjaman yang dilakukan. Ya. Oke, selain melakukan pembayaran bunga pinjaman, ya, kita juga bisa melakukan pelunasan. Dikarenakan apa? Dikarenakan saldo kas akhirnya ini lumayan besar. Ya, jadi di bulan yang bersangkutan ya, di bulan September ini kita bisa lakukan pelunasan atas pinjaman yang telah dilakukan. Oke, seperti ini ya. Jadi tanggal 30 juta dilunasi di bulan September. Ya, di bulan Oktober kita lihat saldo kasnya aman ya. November juga masih aman di atas 5 juta. Desember juga sama. Nah, jadi tahu ya perbedaan antara penyusunan anggaran kas sementara dan anggaran kas final. Kalau sementara itu ya memang apa adanya gitu ya, masih ada persediaan kas akhir yang negatif, dibiarkan saja seperti ini. Nah, sedangkan anggaran kas final ini kaitannya dengan adanya pinjaman dan pelunasan jika terjadi defisit anggaran kas. Ya, jadi ada komponen pinjaman, kemudian bunga pinjaman dan juga pelunasan. Ya, beserta pastikan bahwa persediaan kas akhir ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan ya yang ada di kasus soal seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini kaitannya dengan penyusunan anggaran kas jika terjadi defisit anggaran kas. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.